Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'an. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, kembali kita berjumpa di dalam pertemuan untuk kajian tauhid, dasar-dasar ketauhidan, sebagaimana video-video yang sudah saya sampaikan, dan akan terus memberikan pembekalan terkait ilmu tauhid untuk mempertahankan keimanan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih berharga dalam kehidupan kita ini kecuali saling mengingatkan, saling menasihati dalam kehidupan dan keimanan kita terkait dengan kehidupan kami yang dulunya musyrik, yang dulunya hidup dalam belenggu kekafiran, dan oleh petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kami mendapatkan kebenaran agama Allah, mendapatkan dinul haq, dinul Islam, dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kami ditakdirkan sebagai seorang mukmin, insya-Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih beragama Kristen dan banyak sekali keraguan di benak hatiku, seraya bertanya terkait dogmatika Kristen. Apakah benar ajaran Kristen serial lanjutan dari ajaran Nabi Isa? Ini yang sering muncul dalam benak pikiran dan hatiku. Jika benar, lalu mengapa mayoritas orang Arab dan Yahudi tidak beragama Kristen? Bukankah peristiwa sejarah terkait Nabi Isa terjadi di Timur Tengah? Bahkan jika benar Nabi Isa tersalib, bukankah peristiwa penyaliban menurut Bible Kristen Perjanjian Baru khususnya seakan mendukung ketuhanan Yesus? Adapun peristiwa itu, ketika Yesus disalib, maka terjadilah gempa yang dahsyat, bait suci terbelah dua, dan orang-orang mati bangkit dari kuburnya. Namun anehnya, di dalam pikiran dan jiwa saya, mengapa peristiwa besar dan menggemparkan itu tidak mampu menarik simpati sekaligus menyentuh kesadaran hati orang-orang Yahudi untuk memeluk dan mengamalkan keyakinan agama Kristen? Justru mereka yang jauh dari tempat kejadian seperti Indonesia, Australia, Amerika, Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Brazil, dan lain-lain mati-matian percaya dan beriman pada keyakinan Kristen. Inilah maksudku, bahwa agama Kristen sengaja dibangun atau dibiarkan berdiri karena kepentingan Yahudi untuk mencari dukungan masyarakat dunia. Padahal Yahudi sendiri tidak beragama Kristen. Kita semua tahu agama Yahudi itu adalah agama Yudaisme. Kitab mereka adalah Talmud dan pengakuan mereka adalah Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, bahwa Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh itu esa. Keesaan Allah Subhanahu wa taala masih mereka akui walaupun mereka bukan beragama tauhid. Agama Yahudi ialah Yudaisme. Itu sebabnya saya kerap mengatakan dalam event ceramah di masjid, jangankan umat Kristen, sedangkan Tuhan ditipu oleh Yahudi. Maka mestinya umat Kristen dalam setiap penyampaian sebaiknya berhenti mengutip kitab orang Yahudi, Perjanjian Lama maksud kami, Old Testament, karena tidak relevan dengan keyakinan dogmatika Kristen. Di sisi lain, kitab Yahudi sudah kadaluarsa dalam konteks kekinian, kecuali di zaman sebelum Masehi atau before Christ. Inilah bukti keterangan Bible Kristen terkait penyaliban Yesus sampai nampak sekali, terlihat jelas, irasional, sehingga tak kuasa mengguncang keyakinan Yahudi untuk memeluk agama Kristen. Sebagaimana hal ini tertulis menurut logika Bible Perjanjian Baru. Intinya terdapat dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Ayat 44 bunyinya begini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ayat 46,
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Atau yang sering kita dengar dalam dialektika bahasa Ibraninya, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." My Lord, why you have forsaken me? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Dan sesudah berseru, dia menyerahkan nyawanya. Ini ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dan sesudah berseru, dia menyerahkan nyawanya. 47, ketika kepala pasukan melihat hal itu, dia memuliakan Tuhannya. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk melihat apa yang terjadi, maka pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Ini ayat yang terakhir. 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk para wanita yang mengikutinya dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Kemudian dilanjutkan dengan Matius 27 ayat 51 sampai 52. Demikian bunyinya. Ayat 51, "Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit terbelah." Ayat 52, "Dan kuburan terbuka," artinya kuburan itu terbelah, "dan banyak orang-orang kudus yang telah mati bangkit kembali." Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika pernyataan Bible Kristen itu benar, maka sekeras apapun hati orang Yahudi untuk tidak percaya kepada ketuhanan Yesus, pastilah mereka akan percaya kepada ketuhanan Yesus melalui peristiwa menggemparkan itu. Apalagi dikisahkan oleh Bible Kristen, jaliban Yesus itu telah menghebohkan seluruh penduduk Yerusalem, yakni tabir bait suci terbelah dua akibat gempa, hingga membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Innalillahi, sungguh berlebihan penulis Bible Kristen ini. Mereka berani sekali membuat satu cerita demi meyakinkan manusia untuk percaya pada ketuhanan Yesus, kendati harus mengisahkan hal-hal fiktif dan tidak masuk akal. Sekarang muncul pertanyaan, setelah bangkit dari kubur, kemana mayat-mayat itu? Adakah penjelasan sesudah itu? Artinya, setelah mereka bangkit, kita harus wajib bertanya, bagaimana kelanjutan orang-orang yang sudah mati itu? Katanya mereka bangkit. Adakah penjelasan sesudahnya? Apakah tidur lagi di kubur masing-masing, atau pulang kampung, atau pulang ke negeri mereka? Sungguh kisah ini telah keluar jauh melampaui fakta sejarah dan normalitas akal sehat manusia. Jika kita menarik garis lurus sejarah guna membantah dalil Bible Kristen Perjanjian Baru dimaksud, maka kesimpulannya ialah, boleh jadi peristiwa penyaliban Yesus itu berada di posisi benar dan tidak benar. Tapi bagiku tetap tidak benar. Alasannya, jika peristiwa itu benar, berarti keyakinan umat Kristen dewasa ini mirip dengan keyakinan Yahudi. Namun faktanya, keyakinan umat Kristen berbeda dengan keyakinan Yahudi. Umat Kristen mentuhankan Yesus Kristus, sedangkan Yahudi mentuhankan Yahweh, bukan Yesus Kristus. Kemudian, jika kisah ini tidak benar, berarti umat Kristen tetap mentuhankan Yesus dan orang Yahudi eksis mentuhankan Tuhan mereka Yahweh sebagaimana saat ini. Akhirnya antara benar dan tidak benar terbukti tidak benarlah yang benar. Artinya, faktanya penyaliban Yesus tidak pernah terjadi. Bahkan kisah dimaksud amat tidak rasional terkait bangkitnya orang-orang yang sudah lama mati, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun menjadi mayat lalu bangkit kembali. Sekarang pertanyaannya, di manakah kedudukan kebenaran suatu keyakinan agama jika kitabnya telah jauh melampaui rasionalitas akal sehat? Wallahu alam bisawab. Sungguh sangat mencolok, sungguh sangat nampak jelas ambisi penulis Bible memanipulasi cerita. Terlalu kasar coretan pena pada setiap lembaran kertas Bible Kristen.
membuat ayat-ayatnya telah melampaui akal sehat dan menyimpang dari fakta sejarah. Bukankah manusia satu kali lahir, satu kali mati, dan satu kali bangkit? Ketika hari pembalasan kiamat, di manakah letak tugu peringatan kebangkitan orang-orang mati yang dimaksudkan oleh Bible itu? Jika hal itu benar-benar terjadi, bukankah setiap peristiwa besar senantiasa disertai fakta sejarah terkait kebenaran tempat menurut peristiwa itu? Bahkan demi mengenang peristiwa itu, biasanya posisi tempat itu dibuatkan tugu peringatan. Subhanallah. Itulah risiko keyakinan yang dibangun atas dasar fikiran manusia, membuat manusia sendiri terjebak pada teori yang tak logis. Ibarat maling ketangkap basah tapi menyangkal tidak mencuri, kemudian berusaha mencari pembenaran, namun tetap saja dituduh mencuri karena ada barang bukti dan saksi-saksi melihatnya. Jadi inti kebenaran suatu agama terbukti dari penjelasan teori kitab berdasarkan fakta sejarah, bukan pembenaran asumsi sepihak. No history, no truths. Tidak ada kebenaran, tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. No history, no truths. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Jika suatu agama mengaku menyembah kepada dewa, mestinya keyakinan manusia atau pengikutnya benar-benar menyembah kepada dewa, bukan kepada dewa-dewaan. Apabila agama itu mengaku menyembah kepada Tuhan, pastilah keyakinan agama itu benar-benar menyembah kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, bukan kepada Tuhan-Tuhanan. Terdapat banyak ayat Bible Kristen yang mendukung kebohongan teori penyaliban Yesus Kristus Tuhan Kristen. Tapi terkait rekayasa orang dituhankan lalu mati di kayu salib, mungkin saja benar menurut pengakuan Kristen, tapi bukan fakta menurut pengakuan sejarah kitab para nabi. Karena kisah Tuhan harus mati di salib demi membenarkan dogma agama Kristen, itu sama halnya menodai kekekalan Tuhan yang abadi, yang maha hidup, zat yang tidak pernah mati sebagaimana makhluk yang harus mati. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.